pembelajaran matematika. Mungkin Miss Dewi boleh perkenalan dulu. Selamat pagi, siang ya, udah siang. Nama saya Dewi Sulistiarini, saya mengajar matematika di SMA. Ya. Saya Sartika dan ini Sartika dan Mia. Ya. Oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaan saja ya, Miss. Boleh. Yang pertama kami akan menanyakan mengenai kurikulum yang digunakan saat ini di sekolah ini. Yang Ibu mengajar kurikulum apa, Bu? Kurikulum 2013. Apa menurut Miss apa yang dimaksud dengan perangkat pembelajaran? Perangkat pembelajaran itu ya kumpulan administrasi yang harus disiapkan oleh guru ya sebelum kita memulai untuk mengajar. Oke, Miss. Mungkin saya. Terus apa saja Miss komponen di dalam perangkat pembelajaran tersebut? Oke, komponennya banyak ya. Jadi kalau di sekolah, mungkin kalau di kuliah dulu saya nggak pelajari ini, tapi nggak tahu kalau di kuliah kalian. Ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Nah, di masing-masing buku itu nanti ada rinciannya lagi. Contohnya ya, ini hanya sebagian kecil aja ya, karena banyak banget. Ada RPP itu wajib, silabus, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, terus ada analisis butir soal, analisis peserta didik, kemudian jurnal mengajar, terus buku penilaian, absensi itu juga termasuk bagian dari buku 1, buku 2, buku 3 tadi. Nanti dikelompokkan masing-masing. Saya tidak hafal rinciannya, tapi intinya nanti kalian akan mengenal. Kalau jadi guru ya, ada buku 1 itu apa, buku 2 itu apa, buku 3 itu apa, buku 4 itu apa. Kalau RPP itu setahu saya masuknya di buku 1. Lalu apakah guru wajib membuat silabus? Kalau silabus setahu saya itu sudah ada dari pemerintah. Jadi mengembangkan silabus yang wajib ya. Kalau membuat, tadi kan katanya membuat ya. Saya bilang kayaknya enggak membuat. Dimulai saya mengajar itu silabus sudah ada, sudah tersedia dari Kemendikbud. Oke. Yang kelima, apa sih fungsi dari RPP bagi guru? RPP itu seperti GPS kalau aku bilang. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat yang kita nggak tahu kan biasanya nanya GPS. Jadi kurang lebih kayak mengarahkan kita tuh arahnya mau kemana, mau yang kita capai apa supaya nggak kemana-mana. Contoh nih ngajar matematika, materinya misalnya bangun datar. Nah, apa saja kompetensi yang harus dicapai anak itu? Nah, kita tuangkan di RPP. Jadi nggak melulu nanti bahas bangun datar, cuman di jenis-jenis aja. Kan kita harus tahu juga luas bangun datar, keliling bangun datar. Jadi harus terarah, mengarahkan guru supaya mengajar itu lebih terarah. Yang berikutnya, menurut Miss apa saja perangkat pembelajaran pada kurikulum 2013? Apa sajakah perangkat pembelajaran dari itu? Kayaknya hampir sama pertanyaan yang sebelumnya ya. Iya. Komponen dari perangkat pembelajaran tadi udah saya jelaskan ya. Intinya tidak hanya RPP. Mungkin yang dipelajari di kuliah dulu saya juga cuma bikin RPP, tapi ternyata enggak, banyak banget nanti yang akan kalian pelajarin. Salah satunya ya RPP, mengembangkan kompetensi dasar, kemudian tadi ya penilaian, daya serap siswa, bikin KKM, banyak pokoknya. Yang harus dilakukan guru sebelum mengajar itu seperti apa sih Miss? Yang harus dilakukan guru sebelum mengajar, berdoa. Iya. Ya, berdoa, minta hikmat, kebijaksanaan ya. Dan yang pasti kita harus punya perangkat tadi, karena itu kan senjata kita. Yang berikutnya, jumlah komponen dalam RPP itu ada berapa? Jumlah komponen dalam RPP agak banyak juga ya. Coba ya, saya lihat dulu. Di RPP itu harus ada identitas sekolah, terus ada mata pelajarannya apa, semester berapa, materi pokoknya apa, kompetensi dasarnya apa, alokasi waktunya berapa, terus tujuan pembelajaran yang mau dicapai di RPP itu apa, lalu ada materinya, metode pembelajaran apa yang kita pakai, banyak ya.
banyak. terus media pembelajaran yang kita gunakan itu apa saja, sumber referensi itu kita apa saja, terus ada langkah-langkah pembelajaran, sama ada hasil analisis belajarnya itu sih, dan ada lembar penilaian juga, kurang lebihnya kayaknya. Lalu apa saja sih Miss komponen di dalam tujuan pembelajaran itu? Kalau menurut saya ya, dalam kita membuat tujuan pembelajaran, kita pertama harus melihat ke peserta didik. Kita lihat kebutuhannya itu sampai di mana. Lalu yang kedua, kebiasaan peserta didik itu gimana, gitu ya. Jadi harus diamati dulu. Kita nggak serta-merta langsung bikin, hari ini pokoknya saya harus selesai mengajari mereka integral. Padahal mereka diferensial dulu. Kita harus melihat kondisi juga, kondisi siswa, dalam arti bagaimana dia daya serap siswa dalam menerima pelajaran, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian menurut saya juga yang terakhir, kita tuh harus memperhatikan kapasitas anak itu sendiri. Kadang RPP nih, ya ini mungkin pengalaman ya, RPP kita buat alokasinya kan sebenarnya udah ditentukan, ada namanya prota, promes, kayak gitu kan. Materi integral itu 6 pertemuan. Apakah 6 pertemuan itu benar-benar akan sudah selesai? Pada faktanya mungkin tidak. Tidak, harus memperhatikan itu juga dari peserta didik, kemudian daya serap mereka sendiri, kondisi lingkungan, kebiasaan mereka di kelas, itu harus punya kebijaksanaan. Jangan langsung maksa ya, nanti kalau jadi guru kalian nanti bakalan dibenci dah kalau guru matematika. Iya benar, kalau guru matematika maksa, pokoknya hari ini kita harus integral, harus selesai, nggak bisa kayak gitu. Harus sesuai dengan anak didik. Ya, harus memperhatikan banyak hal. Oke, yang berikutnya, apa saja kegiatan yang harus dikembangkan pada setiap langkah pembelajaran? Apa itu atau dalam apa itu TPAK, TPACK dan PPK, atau penerapan ICT dalam langkah-langkah pembelajaran, atau apakah ada kesulitan dalam penerapan TPACK yang semacam di dalam itu mengandung teknologi gitu. Teknologi di dalam. Iya. Bahasanya tingkat tinggi ya. Ya pasti itu ya, di matematika itu bisa diintegrasikan ke IT itu banget. Jadi memang kalau mau jadi guru ya harus istilahnya punya multi talent, mau nggak mau. Tapi langkah-langkahnya ya kita cari yang relevan aja, yang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari aja. Kalau misalnya nggak relevan ya nggak usah kita kasih ke siswa. Contoh nih, Excel itu kan bisa untuk gambar grafik, di situ bisa pakai. Terus aplikasi-aplikasi yang di handphone yang sekarang tuh lagi juga GeoGebra gitu kan juga bisa untuk melatih IT mereka. Tapi di dalam langkah-langkah tersebut itu bagaimana sih cara kita menguatkan penguatan karakter di dalam pendidikan tersebut? Nah, kalau berhubungan dengan karakter, ada namanya IFL ya, Integrated Faith Learning and Value. Jadi karena kita kan sekolah Kristen, kebetulan kalian mau cari saya ya, mungkin kalau di sekolah Islam juga berbeda. Tentu di dalam setiap pembelajaran kita harus selalu bisa kasih aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, yang tentu hubungannya itu bagaimana ke karakter yang baik, ke yang ketakwaan kepada Tuhan itu pasti ya. Kalau matematika menurut kalian ada nggak? Ada ya? Tadi kan ada kan? Contoh coba, ada nggak? Ada. Nah itu ada banget itu. Saat dalam misalnya belajar turunan dan juga integral itu juga bisa nanti kita hubungkan ke beberapa ayat-ayat firman Tuhan ya, yang sesuai, yang relevan gitu, yang bisa diterima anak-anak. Pasti sangat bisa. Berikutnya, dalam penilaian pembelajaran, aspek apa saja yang harus dinilai? Kalau penilaian itu ada penilaian sikap, kemudian sikap sosial, sikap spiritual. Ini karena sesuai dengan kurikulum 2013 ya. Ada penilaian keterampilan dan pengetahuan.
dalam menyusun bahan ajar ada beberapa unsur yang terdapat dalam bahan ajar tersebut. Ada berapa unsur ya, saya nggak terlalu memperhatikan, tapi intinya bahan ajar itu ya yang pertama harus mudah diterima, eye friendly lah ketika kita ngebaca, kita ngerti, kemudian terjangkau bahan ajarnya. Kemudian kalau menurut saya ya ini, kemudian bahan ajar itu juga mudah dicari, mudah dijangkau, gampang untuk diterima, dibaca gitu. Jangan terlalu memaksakan harus oh ini pakai modul ini gitu. Boleh guru menyusun modul, tapi biarlah anak itu mengeksplor. Karena kan sekarang bahan ajar aja bisa dari lingkungan sekitar, internet, Google, YouTube dan lain sebagainya. Lalu dalam membuat LKPD apa saja sih Miss syarat yang Saya bingung LKPD itu apa? lembar kerja peserta didik Oh. LKS? Iya, sorry. Soalnya Apa sering saja ada LKS. syarat dalam pembuatan LKPD tersebut yang harus diperhatikan? LKPD kayaknya berhubungan sama tadi ya, penyusunan tujuan pembelajaran tadi juga harus memperhatikan hal tadi, sama di LKPD itu harus mencerminkan tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Ya, masa kita bikin materinya bangun datar tapi kita kasih LKS-nya integral gitu. Nggak Sesuai ya dengan tujuan sebelumnya. Ya, LKPD ya, kurang gaul. Oke, next. Yang berikutnya jenis media pembelajaran yang digunakan terutama dalam pembelajaran matematika. Aduh, media banyak banget asli sekarang ya. Kalau dulu zaman saya sekolah mah ya paling ya dulunya di papan tulis, nulis, nerangin gitu. Kalau sekarang tuh keren lah, saya bilang banyak yang kalian bisa gunakan. Mulai dari YouTube, Google Classroom, bahkan sekarang ada aplikasi-aplikasi yang berbayar ya, kayak misalnya Ruang Guru gitu kan, Genius, kayak gitu-gitu. Banyak media pembelajaran, bahkan dari lingkungan sekitar kita bisa belajar matematika. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Oke. Dua terakhir ya, Miss. Dalam evaluasi pembelajaran, instrumen itu ada macamnya. Evaluasi pembelajaran itu berarti penilaian ya? Iya. Penilaian. Ya pasti ada sih instrumen penilaian. Itu yang biasa Miss gunakan itu instrumen seperti apa? Apakah tertulis atau Kan tadi sudah harus mencakup tadi ya aspek penilaian tadi, ada sikap, sosial, spiritual, kemudian keterampilan sama pengetahuan. Itu harus semua dilakukan. Yang pengetahuan itu mungkin bisa secara tertulis tuh pasti, tulisan juga, tugas-tugas itu pasti, itu nggak boleh enggak gitu. Kalau yang keterampilan itu ada kurang lebih ada 3 lah ya, portofolio, kemudian ada apa sih itu, lupa aku nih, project produk itu setidaknya kita lakukan salah satu project produk atau portofolio untuk keterampilan.